Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Enggar Tiasta Lukito selaku pemilik baru B-Universe beserta Ibu Peggy yang kami hormati. Hadir di sini Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel, yang kami hormati Ketua OJK Pak Mahendra Siregar, kemudian Pak Khatib Basri, Pak Theo Sambuaga, Pak Primus, beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para direksi BUMN, perusahaan swasta, dan para CEO yang hadir dalam pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara Investor Daily Summit dengan tema Optimism in Uncertainty. Saya ingin menyampaikan dirgahayu dan apresiasi atas 21 tahun harian Investor Daily, dan semoga dapat menjangkau lebih banyak lagi para pembaca, mendukung terwujudnya investment society di Indonesia, dan pertemuan di ruang yang luar biasa besar ini luar biasa, karena sesuai dengan visi dari Pak Enggar yang memang luar biasa dan besar. Hadirin yang saya hormati, dunia menghadapi situasi yang tidak mudah. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan sambutannya, dan konsekuensi adalah di sektor pangan, energi, maupun di sektor keuangan. IMF merevisi terkait outlook inflasi lebih tinggi menjadi 8,3% di tahun 2022, dan ini akan terganggu akibat supply dan demand yang terganggu. Dengan harga yang terus meningkat, ini merupakan tantangan untuk menjinakkan inflasi. Negara maju seperti Amerika menaikkan suku bunga, dan ini adalah tingkat inflasi tertinggi bagi Amerika di dalam 40 tahun terakhir. Isu stagflasi dan resesi ini menjadi alarm bagi seluruh pembuat kebijakan di dunia, dan terkait dengan gejolak eksternal dan internal, kita harus terus bertahan, dan pemerintah melakukan extra effort, dan antara lain untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional. Beberapa negara yang mengalami perlambatan termasuk Amerika, China, kemudian juga ekonomi Rusia dan Ukraina sendiri terkontraksi akibat perang. Kita lihat beberapa minggu terakhir kasus daripada Omikron atau sudah mulai turun, dan penyebaran BA4, BA5 relatif Indonesia terkendali, di mana 7 days moving average kita itu sudah lebih rendah dari 2.000, dan tentu ini jumlah yang divaksin di Indonesia lebih dari 400 juta dosis, dan juga dosis 1, 2, dan 3 sudah relatif jumlahnya besar. Beberapa tantangan tentu kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam 3 kuartal di atas 5%, dan di kuartal ketiga keempat diperkirakan angka 5,2 masih bisa kita capai. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5% year on year, kemudian juga pelonggaran PMTB tumbuh 3,07%, transportasi tumbuh besar dengan angka 21,27%, dan juga industri pengolahan yang menjadi sumber daripada pertumbuhan ekonomi. Dari sektor real, beberapa indikasi positif antara lain neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang juga positif, indeks keyakinan konsumen juga di atas 100,
kemudian cadangan devisa juga sekitar 130 miliar. Ini membuktikan bahwa tingkat resiliensi Indonesia relatif tinggi. Memang kita lihat beberapa negara yang mengalami return tinggi dari suku bunga ataupun dari segi harga saham. Ini IHSG mampu tumbuh di atas 6% dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Jepang negatif, Malaysia minus 10, Kospi minus 25, dan dari segi rupiah kita terdepresiasi sekitar 6,5% atau minus 6,5%, namun banyak negara lebih rendah dari kita. Bahkan Inggris sendiri angkanya terdepresiasi 20%. Ini menunjukkan bahwa dari segi resiliensi, sekali lagi Indonesia relatif lebih kuat. Kemudian dari segi inflasi, tentu kita harus melihat faktor utama inflasi adalah di sektor energi, dan pada saat Indonesia menyesuaikan harga BBM, efeknya sekitar 4 bulan. Dari berbagai pengalaman kita di beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa inflasi itu akan naik dalam 4 bulan dan kemudian dia akan melandai kembali. Oleh karena itu, beberapa komoditas seperti bawang merah, aneka cabai relatif harganya menurun, dan tentu ini menjadi semacam shock absorber dalam inflasi sektor pangan. Nah, kita lihat dari segi penanaman modal, realisasi investasi mencapai 302 triliun di kuartal kedua, dan tentunya bisa menciptakan lebih dari 300.000 tenaga kerja, dan capaian investasi ini terdiri dari PMA-nya 163 triliun, PMDN-nya 138 triliun. Nah, beberapa lembaga seperti Fitch, S&P, kemudian juga GCR, Moody's melihat ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah banyak negara ratingnya turun. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa fundamental ekonomi kuat dan pengelolaan baik itu keuangan, utang, fiskal dan moneter cukup prudent. Dengan capaian tersebut, Indonesia ditargetkan bisa tumbuh sebesar 5,2%, dan berbagai lembaga ini juga melihat bahwa Indonesia pun di tahun 2023 diprediksi bisa mencapai 4,8 sampai dengan 5,3%. Nah, momentum pertumbuhan ini dan pemulihan ekonomi harus terus dijaga, dan pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan, antara lain pelonggaran mobilitas masyarakat, kebijakan fiskal sebagai shock absorber, stabilisasi harga, administered price, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan UMKM, dan juga melakukan reform struktural melalui implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pemulihan ekonomi nasional, tahun ini kita masih punya program pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar 455,6 triliun, dan program ini tidak di tahun depan kembali kepada program normal. Karena Perpu itu hanya sampai tahun 2022, dan tahun 2023 kembali kita dengan defisit kurang dari 3%, dan mekanisme kembali kepada APBN, sehingga dianggap bahwa program yang dilakukan melalui pemulihan ekonomi nasional, baik itu kesehatan, perlindungan masyarakat, maupun pemulihan ekonomi, itu dimasukkan ke dalam KL masing-masing. Nah, selanjutnya pemerintah terus mendorong bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melalui online single submission, melalui beberapa lembaga baru, baik itu Sovereign Wealth Fund, INA, Bank Tanah, itu bisa menjadi salah satu infrastruktur perekonomian nasional. Dan kita berharap bahwa OSS single submission yang berbasis risk-based ini bisa diimplementasikan. Pemerintah terus mendorong transisi energi, dan juga transisi energi ini walaupun kemarin
tertunda akibat daripada COVID-19 dan juga dengan adanya geopolitik global, maka tentu Indonesia mempunyai opportunity dengan beberapa komoditas ekspor antara lain batu bara. Tentu kita harus memanfaatkan keberadaan energi kita ini karena beberapa negara sangat membutuhkan energi akibat daripada keterbatasan suplai gas, dan pertama kali antara gas dan BBM harganya ini tidak, dalam tanda petik, tidak sinkron seperti sebelumnya. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong hilirisasi, termasuk mendorong penggunaan electric vehicle dan juga ketersediaan dari supply chain electric vehicle. Dalam hal ini terkait dengan nikel, Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia, dan tentu ini menjadi daya saing Indonesia agar baterai berbasis nikel bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk electric vehicle, termasuk renewable energy dalam hal ini, baik itu terkait dengan solar roof, solar cell, dan berbagai teknologi renewable yang lain. Selanjutnya, tentunya kita berharap bahwa seluruh kemudahan ini bisa dilakukan dengan structural reform yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan tentunya pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini membutuhkan seluruh koordinasi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah daerah, karena OSS ini diharapkan mekanisme dan kriteria termasuk dalam pendirian gedung dan bangunan itu seluruhnya distandarisasi. Sehingga tentu standarisasi ini perlu percepatan, dan beberapa hal juga yang masuk di sana adalah untuk usaha kecil dan menengah yang paling juga banyak diminati terkait dengan industri mamin adalah persoalan untuk mendorong lebih cepatnya sertifikasi halal. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi bagian dari reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya saya berharap bahwa ke depan kita menghadapi wilayah yang belum pernah kita hadapi juga, karena kita belum tahu berapa jauh perang di Rusia dan Ukraina ini akan terus berlanjut, dan berapa jauh langkah yang akan diambil oleh para produsen terutama di sektor energi. Tentu kita dikejutkan dengan keputusan yang diambil OPEC untuk memotong produksi yang membuat harga minyak bertahan di atas $90. Tentu ini counter kebijakan yang diharapkan oleh negara-negara berkembang agar energi bisa berkeadilan dan affordable, tetapi yang diambil adalah sebaliknya. Ini menjadi catatan bagi kita yang tentunya sangat berpengaruh terhadap subsidi daripada energi di Indonesia. Oleh karena itu di sektor keuangan kita tetap harus berhati-hati tentu dengan Pak Ketua OJK, namun kita juga tidak perlu mengambil langkah-langkah yang ekstrim, karena langkah itu perlu kita perhatikan. Dunia masih berharap dan masih melihat Indonesia akan positif di tahun depan. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti Investor Daily Summit tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.